Ready for anything. Ready for anything. 52 Productivity Principles for Work and Life ya. Jadi ini dari penulisnya David Allen. David Allen ini terkenal sebagai seorang yang produktivitas yang cukup pengajar atau konsultan produktivitas yang cukup tinggi ya. Dia nulis buku namanya Getting Things Done ya. Getting Things Done. Ini kemarin saya baca ulang seperti biasa karena ini buku yang sifatnya ada banyak poin yang harus Anda lihat, dibuat 52. Kenapa? Mungkin untuk setahun 52 minggu, mungkin juga hanya sekedar random 52 saja ya. Nah, dia membagi di dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah creativity, yang kedua adalah productivity, yang ketiga adalah structure dari pekerjaan, ya, dan yang keempat adalah relax and get in motion. Ayo jalan, ayo jalan. Dan yang kelima, remember the fundamental. Remember the fundamental. Saya akan mencoba memilih beberapa yang cukup menarik dan berbagi dengan teman-teman pada acara review buku hari ini, ya. Yang pertama dulu ya, ini kayak gini-gini ya, kalau nyoret-nyoret seperti ini ya. Kemarin saya liatin ulang mana yang saya mau share dengan teman-teman. Getting to where you are going requires knowing where you are. Untuk bisa tahu mau kemana, kamu harus tahu sekarang state of yourself itu di mana. Keadaan Anda sekarang di mana. Jadi kalau Anda sekarang pada posisi ini ya, lalu Anda mau menuju ke sini ya, Anda harus tahu ini dulu di mana Anda sekarang. Kalau tidak, kita akan hanyut di dalam sebuah keadaan yang kita tidak tahu sebenarnya kita sedang apa, berada di mana ya. Lalu di sini ada beberapa poin penting. Dia bilang ada 6 poin penting. Poin pertama, tahuilah kamu tuh tiap hari tuh ngerjai apa yang kamu kerjakan day to day itu nomor 1 ya, apa yang kamu kerjakan day to day. Yang kedua, project yang kamu lakukan itu untuk apa dan di mana, apa projectnya gitu, nomor 2. Nomor 3, di mana area of responsibility, tanggung jawabmu itu apa di dalam pekerjaan itu, tanggung jawabmu itu apa. Nomor 4 ya, bagaimana hubunganmu dan personal kerjaan day to day-mu dan bagaimana berubah pada 1 tahun ke depan, apa yang dan bagaimana berubahnya ya. Lalu yang lebih besar lagi, the bigger picture, kalau kamu ngelihat 5 tahun lagi, kamu akan kemana, apa yang kamu inginkan untuk menjadi 5 tahun lalu lagi. Nah, ini yang menarik saat ini. Kenapa? Karena saat ini adalah saat pandemi, sehingga apa yang Anda bayangkan tahun lalu dengan yang tahun ini itu beda. Itu beda, ini penting, sehingga Anda perlu melakukan ini lagi gitu. Ada cerita lucu, saya kira Einstein atau Feynman, saya lupa. Dia bikin ujian, soalnya seperti ini gitu ya. Udah selesai, semua orang ngerjain. Tahun depan masih kelasnya dia dan masih muridnya yang sama. Ujian, soalnya ini lagi gitu. Dan orang bilang, Pak, itu ujian tahun lalu sama itu soalnya gitu. Dan Einstein bilang, soalnya sama, tapi jawabannya sudah berubah. Nah, ini menarik. Jawabannya sudah berubah. Jadi mungkin saat ini zaman kita sudah berubah dengan pikiran kita tahun lalu karena keadaan dunia yang berubah. Dan yang keenam, yang terakhir. Jadi yang pertama adalah apa pekerjaan Anda sekarang, sebenarnya projectnya itu apa, tanggung jawabmu apa, itu yang ketiga. Yang keempat adalah 6 bulan ke depan Anda mau apa. Yang kelima adalah 5 tahun lagi kamu melihat dunia ini seperti apa. Dan yang terakhir, why are you on the planet? Kenapa kamu berada di bumi ini? Kenapa kamu berada di bumi ini? Ini sebuah pertanyaan dalam yang tidak bisa dijawab hanya dalam setengah jam saja. Tapi saya berikan ke Anda. Itu masih bicara tentang creativity. Ya. Satu lagi tentang creativity. Creativity itu timbul karena adanya ruang. Menarik kata-katanya. Karena adanya ruang ya. Jadi ketika kamu menginginkan supaya hidupmu menjadi kreatif, pikiranmu menjadi keluar, sediakan ruang. Ruang itu waktu, tempat, jeda, keadaan, semangat, ya kehidupan kita. Sediakan ruang. Ready for anything. Jadi yang pertama adalah creativity. Kalau kamu menyediakan ruang, kamu akan lebih mampu untuk menciptakan kreativitas. Oke, itu tentang creativity. Sekarang masuk ke productivity. Ya. Nah, productivity ini agak menakutkan ya. Dia bilang working hard enough is impossible. Saya ulangi, working hard enough is impossible. Bekerja untuk cukup kerja keras selesai semua, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Terlalu banyak kerjaan yang harus Anda lakukan ya.
Kalau Anda sudah sampai pada taraf di mana Anda overtime, workaholic, mati-matian, itu Anda perlu mencari jeda untuk melihat produktivitasmu sudah bagus apa belum. Apa yang benar, apa yang tidak. Bukan hanya karena mengerjakan semuanya. You can never get enough of what you don't really need. Nah, yang tidak perlu buang, ya, yang tidak menjadi kepentingan utama, ya buang. Tidak ada suara, coba dicek. Saya kira yang lain merasa ada suaranya. Teman-teman yang lagi nonton bisa komen suara saya jelas atau tidak dan gambarnya. Ya, ada yang menulis tidak ada suara. They need to simplify, ya, in doing, careful and concerned, ya. What haven't you noticed that working hard at the right thing is the important thing. Jadi kamu harus melihat bahwa working hard itu adalah hal yang penting. Ada jelas, thank you. Sudah jelas, thank you. Jadi ada yang komen tidak jelas. Jadi kita perlu untuk melihat, ya, apa yang kita sibukkan saat ini, ya. Merenung sejenak, apa yang kita sibukkan, terus balik lagi, ya. Karena kalau kamu mau mengerjakan semuanya, kamu nggak cukup waktu gitu loh. Ini tentang produktivitas, ya, produktivitas. Oke, saya ambil poin yang lain karena cukup banyak. Saya pilih beberapa yang cukup menarik dari buku ini. Energy follow thoughts. Saya suka ini. Energy follow thoughts. Jadi energi itu ikut datang dengan kekuatan pikiran kita. Kalau kita memikirkannya dengan benar, kalau kita memikirkan dengan kacamata yang pas, energi kita keluar. Jadi ada banyak buku yang bilang bahwa we are not managing our time. Kita tidak memanage waktu kita karena waktu kita selalu 24 jam. Yang kita manage adalah energi kita, ya. Saya mau meeting jam 9 karena itu saya pakai batik dan lain-lain, ya. Tapi ini energi saya, ya saya harus melakukan ini. Saya set di 8.30 supaya nanti selesai lalu siap-siap lagi lalu meeting gitu, ya. Jadi ini energi, saya punya energi. Sebetulnya yang kita manage itu bukan waktu, tetapi energi kita. Di sini energi kita mau berikan, di sini tidak, ya. Apa yang kamu bayangkan, ingin kamu lakukan. Begitu kamu membayangkan itu, your thought, membayangkan, oh aku mau melakukan ini. Wah, energinya mengalir gitu. Ngalir. Oh, kemarin saya kepingin jalan-jalan ke mall, ya. Pertama kali mau males, jam Minggu males. Wah, pengen mall. Semangat ya. Begitu berangkat ke mall, wah pergi ke toko buku, ke Gramedia, lihat. Wah, ini semangat. Nah, itu yang Anda pikirkan. Energy follow thoughts. Jadi kalau energi Anda jelek, kemungkinan thought atau pikiran Anda nggak pas gitu. Produktivitas. Bergerak lagi. A change in focus equal a change in result. Nah, ini keren. Sebuah perubahan pada fokus kita berubah, maka hasilnya berubah. Ya, ini dulu ada percobaan yang sederhana. Kalau kamu narik jarak cuma ya beda 2 derajat aja, ya, 2 derajat aja. Sampai di Singapura itu satunya sampai Singapura, satunya sampai Taiwan gitu, ya. Kenapa? Karena beda kecil aja di pola pikir kita, pada fokus kita, itu dampak akhirnya akan beda jauh di sana. Jadi a change in focus equals a change in result. Jadi kita harus siap-siap dengan benar. Pertanyaannya, are you ready for ready? Kamu sudah siap enggak untuk mengatakan bahwa ready for anything, siap untuk segalanya. Apalagi dengan adanya COVID, Anda harus benar-benar siap menghadapi semuanya, ya. Ada tanyaan, by the way, what's your biggest problem right now? How are you focusing on it? Yeah. How easily can you drop any thoughts you have right now and focus on wild success? Nah, ini juga menarik. Coba Anda bayangkan, setelah Anda sama seperti di Atomic Habit, bukan Pak, sangat beda. Jadi Atomic Habit bicara kebiasaan, ya, habit dan cara membentuk kebiasaan. Ini adalah tips-tips, jadi 52 tips akan kreativitas, akan produktivitas dan seterusnya. How would you like to feel and respond when you get your big surprise? Kalau ada perubahan seperti ini, bagaimana respon Anda? Jadi when you change your focus, you will change your result. Itu cukup menarik. Oke, saya lompat lagi karena ini isinya 52 hal-hal kecil. Saya lompat sekarang ke structure ya. The effectiveness of your system is inversely proportional to your awareness of it. Keren kalimat ini. Kalimat ini bilang, kalau kamu memikirkan sistemmu, semakin kamu sadar bahwa kamu harus ini, kamu harus itu, berarti sistemmu belum jalan. Tapi kalau kamu tidak memikirkan dan jalan, berarti sistemmu sudah jalan. Saya kasih contoh.
Saya review buku saya tidak pernah mikir. Pokoknya besok pagi ya review buku. Kalau telat ya saya siang ngomong gitu. Secara sadar saya sudah tidak memikirkan bahwa ini adalah sebuah mekanisme sistem. Pokoknya malam ya saya cari-cari buku 1 atau 2. Kemarin saya lihat 2. Saya lihat ini. Oh ini aja deh besok. Udah saya research. Ini saya kasih post-it ya. Saya mau tandain di mana yang saya kerjakan ya. Lalu saya pilih-pilih gitu ya. Tapi menariknya adalah sistem yang jalan itu silent. Maksudnya apa silent? Nggak kelihatan ya. Nggak kerasa, ya sudah jalan aja. Gitu. Jadi kalau Anda lihat sistem yang jalan itu silent dia bilang. Ya. Karena kita tidak merasa lagi bahwa mereview buku dengan mekanisme malam saya belajar satu buku, mempercerdas pikiran saya, menajamkan konsep saya. Itu sebagai sebuah mekanisme. Saya sudah tidak mikir lagi. Ya. Sistem yang jalan itu tidak kelihatan, tidak kedengaran. Ya. Jadi Anda harus mengestablish bagaimana Anda merasa comfortable dengan daily routine Anda ya. Sehingga daily routine Anda sudah tidak lagi terasa sebagai sebuah keharusan gitu. Tetapi terasa hanya sebagai sebuah habit. Tadi ada yang tanya sebagai sebuah habit ya. Itu yang menarik. Oke, itu sampai pada lompat lagi masih pada structure ya, masih pada structure. Lalu kita get in motion. Whenever 2 or more respond when you are, oh ini menarik, ini singkat pendek aja, satu kalimat aja. Kalau Anda memerintahkan lebih dari 1 orang, jadi Anda memerintahkan 2 orang atau 3 orang untuk bertanggung jawab pada suatu hal, biasanya nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi sebaiknya beri tanggung jawab hanya kepada 1 orang saja. Karena 1 orang itu akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kalau Anda memberikan itu tanggung jawab kepada 2 atau 3 orang, malah nggak selesai. Intinya gitu. Ya, malah nggak selesai. Jadi harus kepada 1 orang yang memang betul-betul bertanggung jawab. Dia dibantu orang lain nggak apa-apa. Tapi tanggung jawabnya 1 orang. Oke, next. Structure sudah selesai. Tulisannya adalah relax and get in motion. Waduh. Relax and get in motion. Judul besarnya begitu. Jadi get in motion. Mengalirlah. Nomor ini. Kalau Anda lihat ada 47 ya. Dia bilang, you speed up by slowing down. Jadi ada waktunya kita itu harus berhenti. Tenang. Mikir dengan jernih. Mau apa yang kritikal. Apa yang penting dalam hidup kita. Ya. Apa yang akan kita kerjakan. Baru ngegas lagi. Cepat lagi. Nah, mungkin Anda butuh ngerem. Entah sekarang, entah minggu depan. Ya. Jadi, dia bilang bahwa there is seldom enough time and energy to do what you want to do. Jarang sekali kita itu bisa punya energi dan waktu yang cukup untuk mengerjakan semuanya. Ya. Constantly, Anda harus kadang-kadang melepas kesibukan yang terlalu, relax, refocus. Ya. Kalau Anda terlalu in a hurry terus, vision Anda jadi myopic. Myopic itu terlalu dekat di mata. Ya, myopic. Ya. Dan your energy prematurely exhausted. Energi Anda habis secara lebih pagi dari biasanya. Ya. Jadi Anda harus agak mundur sedikit untuk melihat lebih besar lagi dan maju gerak. Karena ketika kita gerak dan melakukan sesuatu, itu kita myopic, melihatnya jarak terlalu sedikit, terlalu pendek ya. What you do not have time to do, apa yang Anda tidak punya waktu, sometimes is the important thing. Anda harus hati-hati ya. Jadi Anda sebelum bras, butuh untuk mundur sebentar, mikir sejenak, baru jalan lagi. Itu salah satu sarannya. Dan yang terakhir kelompoknya. Jadi kelompoknya adalah fundamental. Fundamentalnya ada 5 poin ya. Ada yang sangat kompleks begini, ada gambar-gambarnya, ada yang secara fundamental, natural planning model, bagaimana memplanning. Terus ada juga dia bicara tentang 5 fase workflow. Jadi collect, proses, organize, review, do. Collect, proses, organize, review, dan do. Tapi saya ingin ngambil satu yang kunci, yaitu the weekly review. The weekly review. Review mingguan. Review mingguan ini menurut saya penting ya. Mungkin banyak tahun terakhir ini saya juga sudah mulai melakukan review itu mingguan, tidak tiap hari karena waktu tidak ada dan lain-lain. Jadi saya mencoba seminggu sekali, biasanya Jumat malam atau Sabtu atau bahkan Minggu. Kalau sekarang di masa Covid kan jamnya dan tanggalnya itu kapan saja. Cobalah Anda mengambil waktu kira-kira setengah jam ya untuk melakukan review terhadap minggu ini. Ya, apa saja yang direview? Adakah paper-paper yang belum diberesin? Proseslah notes-notes Anda, bersihkan otak Anda, action list Anda yang belum apa, ya, mana yang akan Anda lakukan.
Review kalender Anda sebulan, seminggu ini ke depan yang akan datang apa, ya. Mana relevan hal yang harus saya lakukan sekarang, ya. Review lah hal-hal yang maybe someday I will do this, gitu ya. Lalu berkreatiflah untuk memikirkan minggu depan Anda melakukan apa. Teman-teman sekalian, ini hari Senin. Waktunya kita start semuanya dengan lebih semangat lagi untuk mencapai hasil yang paling maksimal buat kita semua. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.